Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Laili Rahmatul Ilmi dan Bapak Sugeng Santoso. Hari ini kita akan mempelajari praktikum klasifikasi dan kodifikasi morbiditas dan mortalitas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan rule morbiditas. Seberapa pentingkah rule morbiditas tersebut? Kita sebagai perekam medis tentunya harus memahami terkait dengan kondisi morbiditas. Morbiditas itu sendiri suatu kondisi yang menggambarkan kondisi penyakit suatu pasien yang dituliskan oleh dokter sebagai penanggung jawab asuhan keperawatan di dalam rekam medis. Kita sebagai coder akan memberikan coding mengacu pada buku yang dikeluarkan oleh WHO. Untuk diagnosis kita menggunakan buku ICD-10, sedangkan untuk tindakan kita menggunakan ICD-9-CM ataupun e-copy. Lalu kita sebagai perekam medis harus memahami pentingnya dari morbiditas itu sendiri. Dengan adanya morbiditas dapat dijadikan sebagai dasar pelaporan angka kesakitan untuk surveilan kesehatan. Data tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi para pengambil kebijakan seperti epidemiologis dapat menggunakan informasi morbiditas untuk mengambil kebijakan terkait penurunan angka penyakit untuk melakukan preventif, kemudian untuk menurunkan angka kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan untuk ilmu ekonom dapat dijadikan sebagai dasar terkait dengan pembiayaan kesehatan yang akan ditanggungkan kepada pasien atau para penjamin kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, mata kuliah KKMM akan berkaitan dengan mata kuliah pembiayaan kesehatan, yang kedua berkaitan dengan mata kuliah manajemen mutu dalam pendokumentasian rekam medis. Selain itu, dari informasi morbiditas akan mendukung para pengambil kebijakan di Fasienkes seperti direktur atau pimpinan tertinggi dari Fasienkes tersebut. Yang perlu ditekankan dalam mempelajari rule morbiditas ini terdapat 5 rule yang harus dipahami oleh mahasiswa. Yang pertama adalah rule morbiditas MB1, yang kedua adalah rule morbiditas MB2, yang ketiga rule morbiditas MB3, yang ketiga rule morbiditas MB4, dan yang terakhir adalah rule morbiditas MB yang kelima. Mari kita akan membahas satu persatu dari rule MB yang sudah saya sebutkan di awal. Rule morbiditas 1 atau istilah MB1 adalah suatu kondisi utama atau main condition yang dituliskan oleh dokter penanggung jawab atau DPJT di dalam rekam medis. Rule MB1 itu berbunyi adalah kondisi utama yang dituliskan di kondisi yang lain. Akronimnya adalah penting tidak penting terbalik. Itu adalah kata kunci untuk rule MB1. Contoh rule MB1 ya, yaitu rule MB1 itu intinya adalah diagnosis utamanya ini salah letaknya di diagnosis sekunder. Misalkan dalam berkas rekam medis dokter menulis diagnosis utamanya artritis rheumatoid ya. Terus diagnosis sekundernya ada diabetes mellitus, ada hernia femoralis, terus ada arteriosklerosis, terus pasien di rumah sakit selama 3 minggu. Tetapi prosedurnya, tindakan yang diperoleh si pasien adalah hernioterapi ya. Nah, ini untuk operasi hernia. Spesialisnya adalah spesialis bedah umum. Nah, selama dirawat kan perawatan utama si pasien adalah di hernianya ini. Jadi sumber daya rumah sakit, sumber daya yang banyak dikeluarkan adalah untuk penyakit hernianya, dan juga dokternya kalau kita lihat dokternya spesialis umum. Jadi ini seharusnya diagnosis utamanya adalah hernia ya.
Hernia, kenapa hernia? Karena ya satu ya sesuai dengan dokternya ya, spesialis bedah umum, sesuai juga dengan tindakannya. Jadi rumah sakit mengeluarkan biaya paling banyak itu adalah untuk penyakit hernianya. Jadi yang seharusnya adalah diagnosis utamanya hernia, kemudian artritis, terus diabetes, dan arteriosklerosisnya sebagai diagnosis sekundernya. Ya, ini contoh rule MB1 lagi ya. Misalkan di dalam berkas rekam medis di ringkasan keluar, dokter menulis diagnosis utamanya sinusitis akut. Kemudian diagnosis sekundernya karsinoma endoservix. Terus ada lagi hipertensi. Nah, tindakan yang diterima pasien adalah histerektomi total ya, pengangkatan rahim. Spesialisnya ginekologi ya. Nah, ini dokter kandungan kok nulis diagnosis utamanya sinusitis akut, kira-kira nyambung enggak? Nah, terus ini pasiennya dirawat selama 3 minggu. Kira-kira harusnya diagnosis utamanya apa? Nah, yang pastinya adalah yang berhubungan dengan prosedur tindakan yang diterima oleh pasien yang berkaitan dengan pengangkatan rahim ya. Nah, yang paling nyambung adalah karsinoma endoservix ya, karena ada karsinoma sehingga rahimnya diangkat. Jadi diagnosis utamanya karsinoma endoservix, baru diagnosis sekundernya sinusitis akut dan hipertensi. MB2 adalah suatu kondisi di mana dokter menuliskan lebih dari satu kondisi pada kondisi utama. Sedangkan untuk kondisi lainnya atau other condition kosong atau tidak terisi. Nah, contoh rule MB2. Di rule MB2 ini adalah intinya diagnosis utamanya itu tercatat lebih dari satu ya. Misalkan seperti kasus ini ya. Dokter menulis dalam ringkasan masuk keluar diagnosis utamanya ada katarak, ada meningitis, staphylococcus, kemudian ada penyakit jantung iskemik. Nah, diagnosis sekundernya ini kebetulan tidak diisi, semuanya diisi di diagnosis utama. Dokter spesialisnya adalah neurologi. Nah, keterangan dokter spesialisnya siapa itu sangat membantu ya dalam hal ini ya. Sehingga ini kan kira-kira kita harus menentukan nih yang mana diagnosis utamanya. Yang paling nyambung dengan keahlian dokter adalah penyakit yang mana kira-kira? Ya, kalau yang berkaitan dengan neurologi ya berarti penyakit terkait meningitis staphylococcus. Jadi yang diagnosis utamanya adalah meningitis staphylococcus, kemudian katarak dan penyakit jantung iskemik sebagai diagnosis sekunder. Ya, ini contoh MB2 lagi ya. Misalkan dokter menulis di ringkasan masuk keluar itu diagnosis utamanya ada bronkitis obstruksi kronis, terus ada hipertrofi prostat, dan ada psoriasis vulgaris. Kebetulan semuanya ditulis di diagnosis utama. Dokter spesialisnya adalah dokter spesialis kulit. Nah, keterangan ini sangat membantu ya siapa dokter penanggung jawabnya. Nah, ini dokter penanggung jawab penyakit kulit berarti diagnosis yang berhubungan dengan penyakit kulit, yaitu psoriasis vulgaris ya. Jadi psoriasis vulgaris sebagai diagnosis utama, kemudian bronkitis obstruksi kronis dan hipertrofi prostat sebagai diagnosis sekunder. MB3 adalah suatu kondisi di mana dokter mengisikan kondisi utama merupakan bagian dari kode bab 18 atau kode R
Perlu diketahui bahwa kode R tidak bisa dijadikan sebagai diagnosis utama karena merupakan suatu kondisi yang meliputi gejala atau tanda yang berkaitan dengan kondisi diagnosis primerinya. Oleh karena itu, maka pilihlah kondisi penting yang dilaporkan pada other condition. Ya, ini contoh terkait rule MB3. Rule MB3 tadi adalah diagnosis utamanya masih dalam kategori gejala atau tanda ya, masih di kode R. Contohnya ketika di ringkasan masuk keluar dokter menuliskan diagnosis utamanya koma, kemudian diagnosis sekundernya penyakit jantung iskemik, terus otosklerosis, terus DM ketergantungan insulin ya, insulin dependent, kemudian spesialisnya endokrinologi. Perawatannya penentuan dosis insulin yang tepat ya, jadi perawatannya lebih di dosis insulin. Jadi ini kan kondisi koma ini masih berkaitan dengan diagnosis sekunder yang ditulis sama dokter. Diagnosis mana yang berkaitan dengan kondisi koma? Yaitu diagnosis diabetes mellitus insulin dependent ya. Jadi komanya ini akibat dari DM. Jadi seharusnya diagnosis utamanya adalah DM dengan ketergantungan insulin, kemudian diagnosis sekundernya penyakit jantung iskemik dan otosklerosis. Ya, kebetulan kalau untuk DM dengan koma itu ada kodenya kodenya E10.0. Ini contoh kedua terkait rule MB3. Misalkan dokter menulis diagnosis utamanya hematuria, kemudian diagnosis sekundernya varises vena tungkai, kemudian papiloma dinding belakang kantung kemih, kemudian ada tindakan eksisi diatermi papiloma, spesialisnya urologi. Nah, hematuria dengan diagnosis sekundernya yang di bawahnya ini kira-kira masih ada kaitannya apa tidak? Nah, adanya darah dalam kencingnya ini kan akibat dari eksisi diatermi papiloma. Jadi seharusnya diagnosis utamanya adalah papiloma dinding belakang kantung kemih, kemudian diagnosis sekundernya varises vena tungkai, kemudian hematurianya tidak perlu di coding. Yang perlu diperhatikan, tidak semua, misalkan diagnosis utamanya itu kodenya masih R, kemudian tidak bisa menjadi diagnosis utama. Misalkan saja pada kasus ini ya, misalkan dokter menulis diagnosis utamanya kejang demam, kemudian diagnosis sekundernya anemia. Ketika diagnosis utama tidak ada kaitannya dengan diagnosis sekunder, ya bisa saja kode R ini tetap menjadi kode utama, menjadi diagnosis utama. Karena apa? Karena gejala orang anemia itu ya tidak ada kaitannya dengan kejang demam, sehingga kejang demam tetap menjadi diagnosis utama. MB4 merupakan specificity atau spesialitas. Oleh karena itu, di MB4 dokter akan mengindisikan kondisi utama ya yang paling pokok. Oleh karena itu, silahkan melihat antara specificity dengan menghubungkan. Yang pertama adalah siapa yang memeriksanya atau dokter spesialisnya. Yang kedua, tindakan apa yang disesuaikan dengan kondisi yang dilaporkan.
Contoh kasus rule MP4. Misalkan dokter menulis diagnosis utamanya kardiovaskuler accident, kemudian diagnosis sekundernya diabetes meletus DM, kemudian hipertensi dan pendarahan otak. Nah, pendarahan otak ini kan adalah subspesial dari cerebrovascular accident. Jadi ini cerebrovascular accident ini masih umum, yang lebih spesial adalah pendarahan otak ini masih berkaitan. Jadi di rule MP4 ini ya seorang coder ya harusnya kuat di patologi dan fisiologi ya. Jadi keterkaitan antar penyakitnya juga harus dipahami. Jadi dalam kasus ini seharusnya diagnosis utamanya adalah pendarahan otak, kemudian diagnosis sekundernya diabetes ya, DM, kemudian hipertensi. Kemudian cerebrovascular accident-nya tidak perlu di-coding. Contoh kasus rule MP4 yang kedua yaitu misalkan dokter menulis diagnosis utamanya penyakit jantung kongenital, penyakit jantung bawaan. Nah, ini sebenarnya kondisi yang masih umum sekali. Kemudian diagnosis sekundernya adalah defek septum ventricle. Nah, ini kan defek septum ventricle ini kan masih ada kaitannya dengan penyakit jantung bawaan. Nah, seharusnya diagnosis utamanya adalah di defek septum ventricle-nya, kemudian penyakit jantung kongenitalnya tidak perlu di-coding. MB5 adalah suatu kondisi yang dilaporkan pada kondisi utama atau main condition yang ada kata penghubungnya atau. Misalnya, seorang pasien mengalami sakit kepala karena giginya tumpul atau mengalami peradangan, maka pilihlah sakit kepala sebagai main condition. Oke, saya kasih contoh yang kedua. Ya, misalkan diagnosisnya kolecistitis akut dan pankreasitis akut. Kebetulan dokternya juga dokter spesialis penyakit dalam. Ini sama-sama kuatnya, ya pilih saja yang di depan ya, yang kolecistitis akut. Demikianlah pembahasan untuk kode morbiditas. Yang pertama, MB1 cirinya penting tidak penting terbalik. Yang kedua, MB2 adalah kondisi utama yang dilaporkan lebih dari satu diagnosis. MB3 kode R dilaporkan sebagai kode utama. Yang keempat, ada spesialisitas pada kondisi utama. Dan yang terakhir, pada main condition ada kata penghubung atau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.